Sekarang hadis yang ke-18 dalam kitab Sahih Bukhari. Ini sangat relate sekali dengan kehidupan kita yang ada di Indonesia. Tapi sebelum saya jelaskan, silahkan di-subscribe dulu. Dari sahabat Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya dia pernah mengatakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Yushiku ayyakuna khairal malil muslim wa namun yatba'u biha sya'afal jibal." Yaitu akan datang suatu waktu di mana harta yang paling dipilih, yang paling baik, yang dipilih oleh seorang muslim adalah kambing yang ia gembalakan di lereng-lereng gunung, di puncak-puncak gunung, wa mawaqi'ul qatar, di tempat-tempat yang banyak makanan untuk kambing. Yafirru bidinihi minal fitan. Kenapa begitu? Karena dia lebih memilih untuk melarikan diri bersama dengan agamanya, menghindar dari fitnah yang berada di tempat sebelumnya. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa akan ada suatu masa yang akan datang nanti, di mana masa itu betul-betul rusak, zaman itu betul-betul rusak. Dan orang-orang yang memiliki iman, mereka lebih memilih imannya dan lebih memilih harta mereka yang cukup untuk mereka makan. Mereka pergi melarikan diri dibandingkan bergabung dengan orang-orang yang sudah rusak keimanannya dan juga terlalu cinta kepada dunia. Jadi fitnah itu bukan hanya sekedar penghinaan atau fitnah informasi, tapi secara luas yang mencakup segala ujian atau ketidakstabilan yang bisa merusak iman dan akhlak, seperti godaan kekayaan, korupsi, konflik sosial, kekerasan, kemudian polarisasi politik yang memecah kaum muslimin, kemudian penyimpangan moral atau tekanan ekonomi yang memaksa orang mengambil jalan yang salah. Saya kasih contoh yang sangat nyata yang baru saya dengar belakangan ini, yaitu ada salah satu instansi yang pimpinannya itu diintervensi, disuruh untuk menandatangani sesuatu yang tidak diinginkan oleh hatinya, tidak diinginkan oleh agamanya. Dan mungkin isi perjanjian itu atau surat itu yang ia tanda tangani mungkin sebagai jalan-jalan terjadinya korupsi di situ. Sehingga imannya bergejolak, dia dilema ya antara tanda tangan atau pekerjaannya, tapi karena ia mungkin masih memilih mempertahankan pekerjaannya, mau tidak mau tangannya menandatanganinya meskipun hatinya itu bergejolak menolak apa yang sudah ia lakukan. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwasanya ya masa di mana orang akan melarikan diri dengan agamanya itu sudah sangat-sangat dekat. Meskipun di Indonesia ini mungkin belum sampai pada fase di mana mereka harus melarikan diri dengan harta mereka yang sangat cukup. Mungkin di antara mereka para pejabat-pejabat masih memiliki syahwat, masih menginginkan harta-harta ini meskipun secara imaniyah hati mereka menolak. Mereka tidak menginginkan seperti itu, tapi karena mereka masih ingin mempertahankan pekerjaannya, konsekuensinya juga kepada keluarganya. Jika ia tidak bekerja, maka mau tidak mau ia harus mengikuti ya jalan-jalan yang salah seperti itu.